apa saja faktor yang membuat mimpi besar dari para founders di dunia socialpreneurship ini yang kemudian gagal? Apa faktor-faktor penyebab kegagalan itu? Nah, boleh cerita masing-masing. Ranah berpikirnya itu enggak di dalam ranah yang sustainable. Sekali lagi memang sustainability kita bisa bicara internal sama eksternal. Internal itu values, balik lagi tuh Bill, values. Nilai-nilai apa sih yang kita pegang sebagai founders? Kadang-kadang foundersnya pecah, social enterprise sih masih ada, tapi crippled gitu, kayak handicap, jadi disabled, nggak bisa scalable lagi gede seperti mimpi mula-mula karena ada misalnya salah satu foundernya yang biasa, yang jago nyari duit, yang biasa dapat donasi atau dapat investasi, pergi karena udah nggak cocok. Jadi mungkin pembelajaran pertama cari temen founders yang solid, yang memang valuesnya sama. Jadi itu foundation. Jadi apa ya, semacam fundamental yang paling penting itu values sih menurut saya. Harus sama ya? Ya, tapi kalau misalnya harus sama gak dengan orang yang sama berpuluh-puluh, jawabannya mungkin enggak. Orang bisa berubah, bisa, kenyataan gitu ya. Dengan segala macam pressure atau kehidupan, pengalaman dan apa yang terjadi dalam hidupnya, orang bisa berubah, bisa. Tapi kita harus tetap makanya penting sekali kalau di setiap perusahaan ada core values. Nah core values itu yang menjadi cita-cita semua mulai dari founder sampai kepada semua jajaran untuk menjalankan core values itu gitu. Nah itu penting sih values kalau buat saya. Dan kenapa gagal? Karena sustainability. Karena sebenarnya profitability itu yang gak nyampe-nyampe sehingga capek juga ya fundraising gitu. Akhirnya lelah dan goodbye gitu. Nah itu sebenarnya yang kalau saya lihat ya. Nah dari Billy. Oke, kalau tadi saya nyempat bilang untuk tahu purpose, kalau gampangnya buat kalian adalah cobain aja banyak hal. Jangan berpikiran tertutup, coba banyak hal. Yang tadi saya bilang, kalau saya nggak mencoba menjawab tantangan untuk menulis buku, mungkin saya sampai detik ini nggak tahu purpose hidup saya apa. Jadi coba banyak hal. Nah, saya waktu itu naif ketika sudah menulis buku dan sudah tahu purpose hidupnya. Kan kalau saya believe bahwa purpose hidup itu adalah kenapa kita dilahirkan di dunia ini. Dan saya percaya yang ngasih tahu kita, yang ngebisikin kita itu adalah Tuhan. Ya. Nah saya secara naif saya berpikir, oke, kalau saya menjalankan purpose hidup saya, yang notabene adalah arahan dari Tuhan, perjalanannya akan gampang dong. Iya dong, kalau disuruh sama Tuhan, Bill, lu di dunia lakuin ini ya, baik bos gitu kan. Begitu saya jalanin, seharusnya dimudahkan dong, iya gak? Nah ternyata enggak, ya ternyata enggak. Dan ternyata kalau di Bible, di kitab suci juga dibilang gitu, mengikuti Tuhan bukan berarti perjalanannya akan gampang gitu. Nah, kenapa bisa banyak yang akhirnya gagal? Bener karena belum nyampe ke profitability-nya, kemudian mereka udah give up. Udah give up dulu. Artinya apa? Tidak punya mental yang cukup untuk menjadi seorang entrepreneur ataupun wirausaha sosial gitu ya. Nah, tadi mengenai bubar jalan sama partner dari awal itu bisa beda value dan kita juga harus sadari bahwa di setiap stage of life itu kita punya prioritas yang bisa berubah. Ya, contoh paling gampangnya, kalian sekarang bikin social entrepreneur company gitu ya, dari sama-sama teman kuliah misalnya. Totonya di umur 27 partner kamu mau nikah. Nah, ini udah paling gampang kan, kalian udah ngerti itu. Begitu udah nikah, pasangan hidup mungkin udah ngedrive sesuatu yang beda dari yang ketika kalian sama-sama jomblo gitu. Nah itu ketika berubah prioritas hidup itu yang akan akhirnya bisa bikin company jadi pecah gitu. Nah sekarang tinggal value-nya mungkin masih sama, tapi prioritas itu bisa pecah. Yang lebih parah adalah ketika values-nya berubah gitu. Nah jadi at the end of the day, mental untuk menjadi wirausaha sosial itu ya drive-nya harus sebagai entrepreneur, punya drive internal mental entrepreneur dengan niat berdampak gitu. 15 tahun, 20 tahun, ada orang yang di usia 50, 60 tahun, 70 tahun baru menemukan panggilannya. Dan itu keren, daripada tidak menemukan sama sekali, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang
tadi ditanya dan ini menjadi penting karena saya melihat ini ribuan kali dalam perjalanan hidup adalah kelelahan. Tadi Kak Vera sudah spill ya, tantangan terbesar kita kelelahan. Kalau saya ketemu adik-adik, hebat nih, usia 16 tahun sudah punya brand sepatu. Ada tuh Bill, anak muda umur 16 tahun punya sepatu. Kita semua tepuk tangan, dalam hati saya bilang, aduh Tuhan, gila 16 tahun ya. 10 tahun lagi baru 26, 10 tahun lagi baru 36, 10 tahun lagi baru 46, belum sampai usianya Billy juga tuh pada saat itu. Enak aja. Nggak mungkin kita lari ya 30 tahun maraton, pasti kita akan lelah. Nah, semua yang berusia muda, tantangan terbesarnya adalah kelelahan karena rutinitas melakukan hal yang sama bertahun-tahun. Nah, jadi kalau melihat adik-adik sukses di usia muda, itu juga sebenarnya tantangan besar. Ini PR juga untuk teman-teman di YOT untuk bisa memulai mengarahkan itu tuh Bill. Karena riset membuktikan sukses terjadi pada usia 57 tahun. Nanti research. Sementara teman-teman yang lain umur 25 tahun sudah jadi entrepreneur, kehilangan masa muda, kehilangan kesempatan. Dan kelelahan itu akan sampai ke kita. Dan ketika saya melihat teman-teman ini kerja keras sampai jam 2 pagi, saya juga lagi begini, aduh. Karena itu menjadi tantangan kita. Maka jaga kesehatan, penting sekali investor memilih founder. Bukan memilih brand atau perusahaan, karakter. Jaga kesehatan, jangan ngerokok, jangan berbuat yang membuat tubuh kita rusak karena kita punya masa depan yang panjang. Mantap, kita berikan aplaus yang meriah. Baik, itu tadi closing statement dari 3 narasumber. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat 3 pembicara di acara Kick Andy Goes to Campus ini. Dan bagi Anda tadi yang tidak menyaksikan dari awal, jangan khawatir juga karena ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di Kick Andy Show di channel YouTube. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, gampang caranya, tinggal klik benihbaik.com. Ada di situ Anda bisa membantu Nanda Cipta, seorang anak muda berusia 28 tahun yang menggeluti usaha arang batok kelapa. Ini bukan bisnis biasa karena dia punya keinginan untuk memberdayakan masyarakat di tempat dia berada di Kabupaten Kampar, Riau. Nah, kalau Anda tergerak untuk membantu Nanda karena pengrajin di sana tempatnya, aksesnya sudah terendam air sehingga mereka harus berpindah dan itu adalah upaya untuk pemberdayaan ekonomi mereka selama ini. Maka ayo kita bantu Nanda untuk memberdayakan para pengrajin batok kelapa di Kampar Riau dengan klik benihbaik.com, cari campaign, dukung pengrajin arang punya tempat produksi layak. Dengan demikian Anda sudah berbuat baik, sudah berdampak bagi banyak orang walaupun Anda tidak mengenal mereka. Mudah-mudahan topik ini menginspirasi siapapun yang hadir atau yang menonton acara ini untuk berbuat baik dalam hidup dan berdampak. Jadilah impact maker. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.